Contoh pencatatan persediaan dengan metode MPKP periodik. Untuk saldo awal yang dimiliki sebanyak 15 dus dengan harga Rp60.000 per dus, tidak dilakukan penjurnalan. Tanggal 3 Juni menjual 10 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko mawar secara tunai, maka kita mengalihkan lebih dulu 10 dus dengan Rp66.000 sebesar hasilnya yaitu Rp660.000. Maka jurna yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp660.000. Tanggal 10 Juni membeli 30 dus mie instan dengan harga Rp61.000 per dus dari toko Purnama secara tunai, maka kita kalikan didapatkan hasil Rp1.830.000 dan jurna yang kita buat adalah pembelian di debit dan kas di kredit sebesar Rp1.830.000. Tanggal 15 Juni menjual 15 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko Cantika secara tunai, maka kita kalikan 15 dus dikali dengan Rp66.000 dan didapat hasil Rp990.000 dan jurna yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp990.000. Tanggal 27 Juni menjual 15 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko Cantika secara tunai, maka kita kalikan 15 dus dikali dengan Rp66.000 sama dengan Rp990.000. Maka jurna yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp990.000. Tanggal 30 Juni membeli 10 dus mie instan dengan harga Rp62.000 per dus dari toko Purnama secara tunai, maka kita kalikan 10 dus dikali dengan Rp62.000 sama dengan Rp620.000. Maka jurna yang kita buat adalah pembelian di debit dan kas di kredit sebesar Rp620.000. Selanjutnya yang akan kita buat adalah pada akhir periode, yaitu untuk melakukan penjurnalan terhadap beban pokok penjualan selama bulan Juni, yaitu dengan cara kita menghitung jumlah pembelian kita selama bulan Juni adalah Rp1.830.000 ditambah dengan Rp620.000, maka didapatkan pembelian kita sebesar Rp2.450.000. Persediaan barang dagang awal yaitu sebesar Rp900.000. Maka kita akan memperoleh nilai beban pokok penjualan yaitu sebesar Rp3.350.000. Pembelian kita letakkan di sebelah kredit, persediaan barang dagang juga di sebelah kredit, dan beban pokok penjualan di sebelah debit. Kemudian kita membuat jurna satu lagi yaitu persediaan barang dagang di debit sebesar nilai persediaan barang dagang akhir, yaitu sebesar Rp925.000, dan beban pokok penjualan di kredit. Sehingga ada dua jurna yang kita buat, yaitu jurna yang ini tadi, yang beban pokok penjualan di debit, pembelian di kredit, dan persediaan barang di kredit. Kemudian jurna yang ini, yaitu persediaan barang di debit dan beban pokok penjualan di kredit. Kalau kita lihat, maka beban pokok penjualan yang di debit tadi dengan beban pokok penjualan di kredit, maka hasilnya adalah beban pokok penjualan kita
Rp3.350.000 dikurangi dengan Rp925.000, hasilnya adalah Rp2.425.000. Nilainya sama dengan waktu kita menghitung beban pokok penjualan pada bulan Juni dengan formula berikut ini. Apabila kita lihat selama bulan Juni, penjualan kita ada sebanyak 3 kali, yaitu dari tanggal 3 Juni, 15 Juni, dan 27 Juni. Totalnya adalah Rp2.640.000. Beban pokok penjualannya sudah kita hitung dengan formula yang tersebut, yang ini tadi. Maka kita mendapatkan beban pokok penjualan sebesar Rp2.425.000. Atau nilai ini juga bisa kita peroleh dari nilai dari jurnal yang sudah kita buat, yang di sini dengan yang di sini. Atau kita lihat dari nilai Rp2.425.000 dari kolom yang ini ya. Kemudian kita hitung laba brutonya, yaitu menjadi Rp215.000 dengan cara Rp2.640.000 dikurangi dengan Rp2.425.000. Persediaan barang dagang akhir yaitu sebesar Rp925.000. Maka kita lihat penjualannya adalah sebesar Rp2.640.000. Beban pokok penjualannya sebesar Rp2.425.000. Laba brutonya sebesar Rp215.000. Persediaan barang dagang sebesar Rp925.000. Apabila kita sajikan di laporan keuangan, maka kita letakkan di laporan posisi keuangan untuk aset lancar di akun persediaan barang dagang sebesar Rp925.000, yaitu senilai persediaan barang dagang akhir. Demikian juga apabila kita letakkan di laporan laba rugi, maka akan terlihat penjualan sebesar Rp2.640.000, beban pokok penjualan sebesar Rp2.425.000, dan laba bruto sebesar Rp215.000. Kenapa laba? Karena penjualan melebihi nilai dari beban pokok penjualan. Demikian penjelasan dari contoh pencatatan persediaan MPKP periodik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.